Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seru banget nih. Selamat sore teman-teman, gimana kabarnya? Pastinya ketemu lagi nih ya bareng sama Anin, yang pastinya menemani kalian dalam acara Ngabuburit Haya Online Ramadan bersama CIMB Niaga Syariah. Yeay, seru banget nih ya pastinya. Gimana sebelumnya aku mau tanya nih kabar bareng sama teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu dan semangat nih ya puasanya. Dan aku doakan semoga kita semuanya lancar puasanya sampai akhir. Yeay. Dan sekarang sudah memasuki Ramadan kedua di masa pandemi. Gimana nih teman-teman? Masih semangat? Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan pastinya ya. Apalagi buat teman-teman yang masih banyak aktivitas di luar. Nih, Anin selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yaitu mulai dari pakai masker, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan atau jaga jarak. Nah, kali ini adalah acara Haya Online Ramadan 2021. Nah, mungkin jadi teman-teman ada yang masih belum tahu atau mungkin ada yang baru join nih ya. Nah, Haya Online ini apa sih Kak? Nah, Haya Online ini adalah program persembahan CIMB Niaga Syariah yang kembali hadir di tahun 2021. Dan pastinya memberikan tema yang sangat menarik nih buat kita semua, yaitu berbagi berkah kebaikan. Masya Allah, seru banget nih ya temanya. Nah, selain mengajak kita nih ya untuk terus produktif di masa pandemi kali ini, apalagi CIMB Niaga Syariah juga mendukung kita nih ya untuk selalu produktif di masa pandemi. CIMB Niaga Syariah melalui program-program Haya Online Ramadan ini selalu memberikan kita dan mengajak kita untuk terus mengajak kita saling bersilaturahmi, yaitu saling bersilaturahmi secara online dan juga memberikan kita untuk selalu berbagi berkah serta kebaikan dalam beberapa program-program yang sudah dipersembahkan oleh CIMB Niaga Syariah melalui Haya Online Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan dong untuk CIMB Niaga Syariah pastinya. Dan di Haya Online Ramadan ini seru banget nih teman-teman, karena sudah berkolaborasi lebih dari 100 merchant. Wow, dan pastinya ini bisa kita nikmatin nih di salah satu microset kita, yaitu di hayaonline.dream.co.id. Di situ lengkap banget program-program dari Haya Online Ramadan, mulai dari kita bisa kulineran, kita bisa shopping, belanja, atau mungkin kita juga bisa mendengarkan atau menyimak beberapa kegiatan atau program-program inspiratif lainnya pastinya. Yeay! Nah, ngomong-ngomong nih ya mengenai ngabuburit. Nah, selamat ngabuburit buat teman-teman. Kita ngabuburit banget nih ya pastinya. Kali ini Anin seperti biasa nggak akan sendirian, karena nanti Anin akan ditemani oleh oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pastinya, yaitu siapakah dia? Mungkin kita nggak asing nih ya, nggak asing banget lah buat kita semuanya. Apalagi beliau itu sering banget nyanyi dengan disebut dengan Lady Rocker. Tuh, wow. Di sini seru banget. Kita akan mendengarkan cerita inspiratif dari beliau, terus kemudian kita juga akan mendengarkan beberapa cerita dan keseruan lainnya yang akan kita simak nantinya. Nah, tema kali ini pastinya yaitu makna berbagi berkah kebaikan, yang nantinya akan di-sharingkan juga bareng sama narasumber kita sangat luar biasa kali ini. Nah, siapa ini kalau semisal nggak Lady Locker kita kali ini, yaitu siapa? Langsung aja kita undang Kak Tantri Syalindri atau Tantri Kotak. Masya Allah ya akhi ya ukti, Masya Allah. Assalamualaikum Kak Tantri. Masya Allah. Alhamdulillah baik. Kak Tantri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, boleh disapa dulu mungkin teman-teman yang ada di rumah nih. Apa kabar teman-teman? Semoga puasanya masih berjalan lancar ya. Sebentar lagi buka. Amin, amin, amin. Semoga semangat ya, tetap semangat nih. Energi positifnya Kak Tantri, bener-bener membara nih sore hari ini ya. Udah pakai merah nih. Udah pakai merah. Oh ya udah, berarti abisnya aku ganti dulu ya Kak Tantri. Ganti merah. Oke, Kak Tantri gimana nih kesibukannya? Masya Allah. Kesibukannya sekarang ya manggung virtual. Terus abis itu ngurus suami, ngurus anak. Baik. Terus ngurus sosial media. Baik, sekarang udah beda ya kegiatannya ya, Iya. pastinya selama pandemi kali ini ya. Lebih ke digital sekarang. Lebih ke digital semuanya. Yang dulunya mungkin kita panggung ke panggung gitu ya kan. Terus sekarang jadi virtual gitu. Ada perbedaan gak sih Kak Tantri mungkin? Perbedaannya kayak gini nih, harusnya kita tektokan apa kabar? Baik. Biasanya Iya. gitu, sekarang apa kabar?
aku merasakan suara-suara kalian. Jadi dalam hati aja ya, kita Dalam heart hati to heart aja ya. Oke, Masya Allah. Jadi tetap enjoy ya Kak Tantri ya. Harus lah, Meskipun harus. pandemi masih belum selesai, tetap harus semangat ya. Betul. Apapun keadaannya, tetap kita harus memberikan inspiratif juga, selalu memberikan bermanfaat juga buat orang lain. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong buat Kak Tantri. Tepuk Masya tangan Allah. Prak, thank you. Luar biasa. Kak Tantri, anyway ini Anin surprise banget nih bareng Kak Tantri. Ibaratnya dulu yang Anin dulu kan beda gitu. Sekarang Masya Allah luar biasa, sekarang sudah berhijab. Masya Allah. Nah Kak Tantri, ada gak sih pengalaman dulu mungkin awal pertama kali berhijab tuh seperti apa sih? Apalagi Kak Tantri dikenal sebagai lady rocker gitu kan. Nah ada kebingungan gak sih meskipun sekarang berhijab, apakah masih mencanangkan masih ada nih jiwa-jiwa lady rockernya, atau mungkin udah nggak ada deh, aku tinggal aku menjadi versi yang baru gitu. Mungkin bisa cerita mungkin teman-teman. Apa ya, waktu pas lagi awal berhijab sih memang pasti ada kayak bingung kan. Bingung gue harus pakaiannya seperti apa. Yang pertama pasti itu dulu kan. Yes. Pakaiannya seperti apa, terus gaya panggungnya seperti apa. Cuman akhirnya dipikirin belum dilakuin, kayaknya malah jadi capek gitu. Akhirnya dilakuin dulu, pas dilakuin ternyata nggak sesusah itu gitu. Jadi kayak baju juga sekarang udah tren hijab juga udah banyak banget. Terus abis itu juga gaya panggung, aku menjadi orang lain malah jadi bikin aku nggak nyaman. Buat apa? Jadi ya tantri yang baru adalah tantri yang menggunakan pakaian yang lebih tertutup, itu aja. Selebihnya nggak ada yang berubah sih sebenarnya. Jadi ya apa ya, kalau misalkan dibilang gimana dengan musiknya aku yang sekarang, ya nggak ada perubahan. Malah justru aku pengen ngasih buat teman-teman bahwa ternyata pakai hijab tuh tidak membatasi ruang gerak kita sebagai perempuan. Kalau misalkan kalian sebagai, katakan dia atlet sepak bola perempuan, dia pakai jilbab juga nggak masalah. Jadi kan memang nggak ada masalahnya di hijab. Jadi kalau mau pakai hijab ya pakai aja. Toh itu kan untuk urusan agama, mungkin urusan kita sama Tuhan itu paling sensitif ya. Tapi kalau untuk urusan menutup diri ya itu urusan kamu sendiri gitu. Jadi ya kalau mau nutup diri sekarang ya alhamdulillah, mau ntar juga ya boleh aja, nggak apa-apa, yang penting kan senyamannya. Betul banget. Jadi intinya dalam kita berhijab sebenarnya tidak membatasi diri ya Kak Tantri ya. Ibaratnya Kak Tantri juga tetap menjadi diri sendiri. Benar. Ya kan. Ibaratnya ya udah inilah gue gitu. Yang mungkin dulu kalian kenal juga gitu. Tapi dulu waktu pas awal-awal tuh aku kan atraktif banget di atas panggung. Jadi kayak loncat sana loncat sini. Awalnya aku pun kikuk gitu, kayak ini gue bukannya. Gue kan pakai jilbab. Tapi akhirnya pas berjalan waktu sebulan 2 bulan kemudian tuh kayak mikir ya. Beradaptasi kan. Awal kali malah pakai jilbabnya lucu lagi, pakai jilbab yang biasa kayak gini, terus headbang kan, Masya Allah tuh ke depan tuh jilbabnya. Luar biasa. Untung pakai inner. Untung jadi ada maksudnya daleman. loh kok botak. Jadi itu pengalaman pertama kali ya? Pertama kali belum tahu, iya manggung. Pertama kali belum tahu gimana cara pakai hijab yang tahun memang. Tahun berapa Kak Tantri kalau boleh tahu? Aku awal kali hijab tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 4 tahun lalu apa 3 tahun lalu deh, aku lupa. Intinya udah sebelum pandemi lah ya. Jauh. 4 tahun lalu berarti ya. 4 tahun lalu, 4 tahun lalu mungkin ya kayaknya. Gitu. Jadi mohon maaf 2020 kayaknya aku agak skip. Berarti 4 tahun lalu. Ya, oke, siap. Gitu. Berarti dari situ ada pengalaman lucu yang pertama kali tuh. Jadi kayak mungkin karena mungkin pertama kali pakai hijab, jadi kayak gak berasa gitu ya Kak Tantri. Maksudnya waktu awal-awal masih awal-awal mau style panggungnya gimana. Aku biasanya kakiku di monitor, terus kayak ini kan gak boleh ini. Akhirnya pas mikir-mikir nanya-nanya sama beberapa orang yang aku kenal, ya lu jadi diri lu sendiri aja gitu. Untuk urusan hubungan antara lu sama Allah itu urusan lu sendiri. Jadi gak perlu hakim manusia itu ya biasalah pasti ada nyinyir apa segala macam. Tapi kan kembali lagi yang kita lakukan ini menurut kita baik, menurut kita membawakan diri kita sendiri lebih nyaman, ya kenapa enggak gitu. Do aja gitu ya Kak ya. Saja. Lakukan saja tuh. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Kak Tantri. Jadi buat teman-teman ini jadi intinya buat inspirasi juga ya Kak Tantri, bahasanya ibaratnya ya udah kita menutup diri tuh sesuai dengan diri kita masing-masing dengan Tuhan. Kalau semisal ingin apapun ya udah kita tetap menjadi diri sendiri gitu ya Kak Tantri ya. Masya Allah. Nah setelah berhijab nih tadi sharing juga awal cerita berhijab sampai terbalik, untung ada daleman ya Kak Tantri. Terus ada tantangan gak sih Kak Tantri selama mungkin proses setelah berhijab itu, tantangannya mungkin ada nggak gitu atau perubahan gitu? Tantangannya meyakini suami. Wah pas awal-awal berhijab justru. Jadi pas udah izin mau pakai hijab, dia langsung kayak nggak usah lah.
gitu. Itu respon pertama yang aku dapat. Jadi kayak, hah kok malah nggak disupport nih? Ternyata masuk akal alasannya. Aku suami, aku yang ngebimbing kamu. Kalau kamu nanti pakai jilbab lepas lagi, pakai jilbab lepas lagi. Jilbab tuh bukan kayak bulu mata palsu yang bisa dipakai, dipakai, pakai lepas gitu. Jadi kalau misalkan memang yakin mau pakai jilbab ya pakai aja dulu. Itu makanya tantanganku yang kayak, oke, gue harus ngebuktiin nih gitu. Ternyata berjalannya waktu suamiku tahu kalau memang itu adalah niatan aku bener-bener dari dalam hati, akhirnya dia support banget. Maksudnya ya udah pakai jilbabnya. Terus teman-teman bandku juga ya kita kan manggung kan jadi beberapa titik banyak banget tuh kayak ya kafe lah, ya klub lah, itu kan udah nggak mungkin banget kita ambil sekarang. Jadi ya lebih meyakinkan ke anak-anak, tenang aja, pakai jilbab tuh tidak mengurangi rezeki dan bener aja. Gitu, bener aja. Alhamdulillah memang itu ketutup ya pintu yang itu, tapi pintu-pintu yang lain malah makin kebuka. Masya Allah, harus tepuk tangan dong. Jadi intinya tetap ini ya Kak, tetap jalan gitu ya. Tetap jalan dan maksudnya dengan berhijab kita juga apa ya, jangan takut gitu kan Kak. Maksudnya intinya rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Jadi nggak usah takut untuk ntar rezeki aku kayak gini gimana ya gitu. Jadi Kak Tanti sendiri aja udah berpengalaman di sini bahwasanya ternyata rezeki itu bisa aja dari pintu mana-mana gitu. Aja. Meskipun ditutup satu ternyata dibuka sebanyak itu gitu ya Kak. Mungkin belum hari ini, mungkin besok. Nah ya tuh kan? Masya Allah. Yang penting kita tetap positive thinking ya Kak ya. Dalam hidup pastinya. Oke, Kak Tantri kan kita kan sebagai perempuan, apalagi itu sebagai manusia ya, kita kan selalu belajar nih, tiap hari selalu belajar lebih baik lagi gitu. Apalagi di bulan Ramadan kali ini kita berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Nah dari versi Kak Tantri sendiri nih dalam mungkin belajar agamanya gitu, maksudnya dari mana aja sih Kak Tantri kalau untuk belajar agama gitu? Waduh, aku macam-macam belajar agamanya. Ya karena sekarang era digital, jadi ya mau gak mau kita kan belajarnya lewat ya YouTube, lewat sosial media, lewat Instagram. Tapi kembali lagi karena memang ini adalah era digital yang cukup cakupannya cukup luas. Jadi pinter-pinternya kita nih untuk nyaring, filter kira-kira apa dan siapa yang memang membuat kita mempelajari agama ini lebih damai, lebih tenang, lebih menyenangkan perjalanannya. Jadi ya aku sih selama ini memang kayak aku sama suami akhirnya kita sama-sama belajar untuk mendalami agama, tidak semerta-merta 100% kita lakuin. Dalam arti gini, maksudnya gini, mempelajari agama itu menurut aku harus pelan-pelan saja. Lagu Kotak Mike. Pelan-pelan saja. Langsung auto nih. Mohon maaf, langsung promo. jadi tuh kayak pelan-pelan aja, sama aja kayak anak kecil. Kayak misalkan anak kecil lagi belajar makan, kalau misalkan terus dimasukin makanan kepenuhan bisa muntah atau enggak selesai. Betul. Gitu kan. Jadi kalau aku sih ngelihatnya mempelajari agama tuh memang kayak pelan-pelan, dalam arti kita nggak perlu buru-buru kok gitu. Walaupun kita tahu hidup ini itu kita nggak pernah tahu selesainya kapan. Tapi kembali lagi menurut aku dalam kehidupan kita sebagai manusia itu kan kita berbuat baik gitu. Itu poinku sih, berbuat baik aja sama orang gitu. Terus untuk urusan aku dengan Tuhan, yaitu urusanku dengan Tuhan. Jadi memang senatural itu, nggak perlu yang gerusak-gerusuk. Ini haram, ini halal. Maksudku ada hal-hal yang menurutku kalau misalkan sekeras itu, analogiku nggak nyambung nih, pikiranku kayak nggak nyambung, hatiku kayak ngerasa nggak damai. Hal-hal itu kan nalar manusia sebenarnya lebih peka ya. Iya, gitu. betul. Jadi ya buat aku pribadi kalau mau mempelajari agama ya memang harus pelan-pelan sih. Oke, gitu. Siap. Jadi kalau versi Kak tadi ibaratnya pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja, bisa break shock. Ntar kalau semisal ibaratnya cepat terus kita ibaratnya di kitanya kayak belum bisa terima banyak juga. Betul. Takutnya teler gitu ya. Bener. Kayak anak-anak nih kebanyakan makan ngantuk. Iya bener, ngantuk. Terus biasa kalau anak kecil gumoh ya kan. Kebanyakan ember. Jadi intinya tetap pelan-pelan aja sambil kita belajar setiap hari ya Kak Tantri ibaratnya belajar. Jangan lelah untuk tanya sama orang-orang. Oke, cuman ya kembali lagi tidak semertanya 100% itu kita serap. Semua guru, semua ilmu pasti baik, tapi kan ada yang cocok atau enggak. Betul. Kita cari yang cocok buat kita. Oke, gitu. Yang nyaman buat kita, yang ibaratnya sesuai dengan pikiran kita ya kayak pastinya dengan keyakinan kita pastinya. Tuh, Masya Allah luar biasa. Jadi dari Kak Tantri sendiri belajar agamanya banyak banget, apalagi sekarang udah dunia digital ya Kak Tantri ya. Dari manapun kita juga udah banyak banget di sosial media, Instagram explore banyak banget sharing-sharing tentang agama. Jadi secara nggak langsung kita juga sambil bersosial media tapi juga
apa ya, sosial medianya Mencari jadinya manfaat ya iya dari betul, sosial cari media. manfaat gitu. Ada tujuannya gitu ya Benar. Kak. Masya Allah luar biasa. Kak Tantri, ini kan bulan Ramadan nih. Nah pastinya Kak Tantri kan kesibukannya yaitu seorang musisi ya kan. Nah ini tuh Kak Tantri ada rencana nggak sih buat album religi atau single religi gitu? Sebenarnya kalau album religi buat Kotak belum ada, tapi ada beberapa lagu yang memang entah ya ini disebut religi atau enggak, karena menurutku religi itu lagu-lagu yang mempunyai dampak positif ya. Jadi bukan hanya semerta kita bawain lagu religi dengan bahasa-bahasa Arab, tapi ada lagu-lagu yang memang mengundang dampak positif ke orang. Jadi kayak di album identitasnya Kotak yang terbaru itu kita ada kolaborasi sama Cak Nun. Jadi ada judul lagu Manusia Manusiawi, terus juga ada Di Atas Cinta ya. Pokoknya ada beberapa lagu yang memang kita pengennya orang itu ketika mendengar lagu itu memiliki dampak yang positif. Itu sih Manusia Manusiawi sih yang mungkin lebih relate ya sama lebih ke sama kehidupan ya. gitu ya Kak Tantri. Masya Allah luar biasa. Jadi mungkin boleh gak sih Kak Tantri dinyanyiin sedikit aja? Baik. Biar teman-teman di sini makin Bosan! semangat gitu. Wes. Masya Allah. Oke, Rafnya dikit aja Oke, Kak dikit Tantri. ya. Oke, siap. Manusia manusiawi, jatuh dan bangkit lagi. Maafkanlah, maafkan diri, kau tak serendah ini. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Kak Tantri. Maaf agak fals dikit tadi depannya puasa. Gak apa-apa, itu dimaafkan, gak ada kata fals ya kalau buat Kak Tantri. Jadi bener-bener kayak kita, aduh adem banget gitu. Jadi berasa puasa itu kayak ini udah maghrib belum gitu. Jadi bener-bener kayak adem banget gitu. Masya Allah. Kak Tantri, nanti semoga kita ketemu lagi ya. Terus kita berapa album gitu ya nyanyi ya. Siap. Konteksnya Siap. beda ya langsung. Oke, siap. Secara off air, tolong ya kita siap. secara off air langsung bersentuhan sambil bernyanyi bersama. Amin ya Allah, amin ya Allah. Cepetan ya, semoga pandemi cepat selesai. Amin. Semoga nanti ini teman-teman tunggu ya, semoga pandemi selesai kita bertemu lagi. Cie. Oke, Kak Tantri, Masya Allah luar biasa tadi cerita inspiratifnya. Nah tadi kan ngomong mengenai pandemi. Pandemi kan masih belum selesai ya Kak Tantri. Masya Allah, jadi gimana nih, ada perbedaan gak sih puasa mungkin setahun yang lalu nih, 2 tahun yang lalu sebelum pandemi sama sekarang bareng sama keluarga gimana nih? Waduh, banyak banget pasti perubahannya, dan aku rasa hampir banyak orang sepakat sama aku sih, kayak banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang memang biasanya kan kalau puasa tuh ajang silaturahmi nih, ya kan, bukber sama teman-teman SMP, SMA, SD apa segala macam. Tapi sekarang kayak bukber itu akhirnya menjadi sesuatu yang baru secara virtual. Jadi kayak misalnya, gue kirimin makanan, nanti kita zoom bareng ya, bla 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 kayak gitu-gitu. Ya itu bukber hilang. Terus abis itu kayak ngajakin anak untuk ngabuburit, itu kita udah kayak gak berani kan maju mundur pastinya maju mundur karena kan anakku masih kecil gitu. Terus buat kayak gitu tuh hilang. Terus juga biasanya nih kalau di rumahku nih zaman dulu 2 tahun lalu itu banyak anak-anak kecil yang bangunin sahur tuh yang rame-rame gitu. Sahur. Pakai ini ya, pakai bambu yang iya nggak bambu, nggak tahu apaan tuh, galon kan pokoknya yang penting berisik aja tuh rumah kan. Tiap subuh tuh ya. Sekarang sirine dari masjid Oh baik udah sahur. Jadi kayak euforia Ramadannya itu kayak agak berubah gitu ya. Berubah, untuk keramaiannya berubah. Tapi sebenarnya esensi dari puasanya sendiri sih menurut aku jauh lebih ini ya, lebih dalam maknanya. Karena ini 2 tahun ini kita kan kayak lebih banyak ngobrol sama Allah justru. Betul. Ya kan? Mungkin beberapa tahun sebelumnya kita lebih banyak silaturahmi sama manusia. Betul, tapi 2 tahun ini kayak kita disuruh untuk lebih mendekatkan diri lagi sama Allah. Ibaratnya ayo aku kangen loh, yuk kita PDKT lagi nih gitu ya. Lebih deket lagi gitu. Masya Allah biasa. Jadi apalagi sekarang kan kalau pandemi kan kita disarankan untuk sering di rumah aja ya kan. Jadinya mungkin kumpul dengan keluarga juga waktunya juga lebih banyak ya kan. Yang mungkin kita dulu sering kerja, sering sana sini gitu kan. Mungkin kita banyak
waktu di luar, jadi sekarang lebih banyak waktu dengan keluarga juga. Terus mudik juga kan ke rumah nenek juga kan, tuh. Itu gak bisa. Ya udah deh. Sekarang gak bisa tapi Kak, Masya Allah. Tapi semoga sekarang dengan perkembangannya teknologi, meskipun gak bisa ketemu tapi kita tetap saling bersilaturahmi ya Kak Tantri ya. Memanfaatkan teknologi ya. Betul. Meskipun, walaupun nenek-nenek di rumah mama kakek tuh kayak pakai Zoom gimana ya. Iya gimana gitu. Caranya gini-gini. Masya Allah. Jadinya ngerasain ya zaman pakai Zoom gitu, yang biasanya cucu anaknya kumpul gitu kan, sekarang pakai Zoom. Tapi semoga tetap cepat selesai ya teman-teman, biar kita tetap kumpul lagi lah bareng-bareng sama keluarga pastinya. Oke, Kak Tantri, ngomong-ngomong mengenai Ramadan nih. Nah Ramadan kan ini bulan yang penuh berkah, yang dimana kita berlomba-lomba menuju kebaikan, dan apalagi perbuatan kita dilipat gandakan nih selama bulan Ramadan ya pastinya. Nah ada nggak sih dari Kak Tantri sendiri tuh memaknai konsep berbagi berkah? Atau mungkin ada yang mungkin sering dilakukan juga Kak Tantri setiap tahunnya di bulan Ramadan? Mungkin boleh share, bisa buat inspirasi buat kita semua. Sebenarnya kan kalau berbagi berkah, berbagi kebaikan di bulan Ramadan, bahkan nggak mesti di bulan Ramadan juga kan kita bisa lakukan. Cuman memang berlipat-lipatnya itu kan manfaatnya di bulan Ramadan ini. Jadi ya berbagi kebaikan tuh banyak hal sih, nggak perlu muluk-muluk kita. Kalau misalkan saat ini kita nggak punya uang, akhirnya minjem punya orang, terus pengen ngasih kebaikan, itu nggak benar gitu. Jadi berbagi kebaikan ya semudah kita misalnya kayak bukain pintu buat orang yang ada di mall, misal. Masya Allah. Itu bukan, itu berbagi kebaikan loh. Gitu. Terus atau enggak kita bantuin, atau enggak anak-anak nih bantuin orang tuanya buang sampah dari rumah ke tempat bak sampah, itu berbagi kebaikan. Jadi nggak perlu yang besar kok, skala besar. Sekecil itu aja kita udah bisa berbagi kebaikan. Bahkan ngomongin sosial media lagi nih. Betul. Sosial media itu kan di mana tempat kita bisa menaungkan banyak hal. Betul. Bisa nulis apa segala macam. Ya gunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik untuk bisa membuat bahagia orang-orang gitu. Karena kan orang baca, orang-orang nonton video. Jadi berbagi kebaikan semudah itu gitu. Nggak perlu ngomongin materi. Nah banyak hal yang bukan banyak hal sih. Ada beberapa hal yang sudah kebiasaan aku lakuin melalui sosial media aku. Jadi sebelum Ramadan pun aku suka berbagi, kayak ada hashtag resep Bunda Tantri, hashtag sesak Selasa masak. Jadi itu setiap jadi selama pandemi ini aku menjadi seorang tantri kotak yang suka masak di dapur dan membagikan resep-resep melalui sosial media. Jadi koki nih ya, jadi konten kreator masak nih ya, Masya Allah. Habis kalau konten kreator cara bernyanyi yang baik, kayak lebih banyak gitu yang bisa ngasih kan. Tapi kalau aku kayak aku seorang ibu, apa sih yang bisa aku kerjakan? Ya aku masak, terus aku berbagi resep masakan yang sangat mudah melalui itu. Terus juga aku setiap kali hari Jumat itu ada jembatan OS. Jadi jembatan OS itu adalah jembatan online shop untuk jembatan Tantri Kotak untuk online shop. Masya Jadi Allah. memang aku ngasih kayak free beberapa online shop melalui Instastory yang aku promosikan. Jadi sebisa mungkin memang kita memanfaatkan sosial media untuk berbagi kebaikan, ya seperti itu contohnya. Betul, gitu. Betul. Ya itu sih Mbak. Masya Allah luar biasa. Jadi hal-hal kecil ya Kak Tantri ya. Maksudnya kita juga mikirnya juga nggak harus by materi nih. Betul. Ternyata hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan itu kalau misal ini bermanfaat buat orang lain, itu juga bisa bermanfaat juga nih ya untuk sekitar pastinya. Karena gini, aku juga kaget sih awalnya itu ngiseng sebenarnya yang resep sesak gitu tadi. Selasa masak. Itu aku seiseng itu sama suamiku, yang aku mau direkamin dong. Ya oke. Terus pas udah diposting beberapa kali post, itu banyak banget impact yang memang ibu-ibu yang bilang, Mbak Tantri resepnya tuh simple banget. Jadi bikin aku pengen semangat masak, suamiku jadi betah banget di rumah. Aku ngerasa wow, ini tuh hal simple loh. Hal yang cuman kayak modal kamera sama makanan yang kita makan sehari-hari di post di sosial media, di Instagram. Terus bikin orang-orang jadi semangat masak lagi, semangat nyenengin suami di rumah, anak-anak. Aku kayak oke, ternyata membahagiakan orang tuh semudah ini ya. Gitu. Menginfluence dalam dalam hal betul. kecil yang mungkin kita lakukan kegiatan sehari-hari ya Kak Tantri. Terus kita share di sosial media, ternyata dampaknya juga besar. Benar. Masya Allah, luar biasa. Dari hal kecil masak ya, Masya Allah. Jadi Kak Tantri berarti Selasa itu ada sesak, Selasa masak. Jadi jangan lupa follow ya teman-teman, apalagi buat calon ibu atau ibu-ibu baru mungkin nih yang mungkin belajar masak bareng Kak Tantri nih ya. Ampun, resepnya tuh aduh ya ampun, itu mudah banget. Mudah banget. Mungkin anak kosan ya kan.
itu masuk banget, langsung aja follow Kak Tantri ya. Boleh, silakan langsung follow ya. Terus katanya juga banyak banget nih ya di sosial media dimanfaatkan juga dengan baik ya. Salah satunya tadi juga membantu online shop untuk memberikan knowledge ya pastinya. Bukan knowledge, jadi kalau di jembatan gitu ya. Jembatan Os Tantri Kotak itu aku ngasih free promote untuk online shop. Oke. Gitu. Jadi terlebih untuk UKM sih. Jadi UMKM memang aku promosiin gratis setiap hari Jumat. Jembatan Os itu Jumat berkah Tantri Kotak untuk online shop. Masya itu berlangsung Allah. dari berapa tahun yang lalu lupa aku. Udah lama banget berarti ya. Udah, berarti setiap Jumat ini ada beberapa online shop atau UMKM yang mungkin di-share juga sama Kak Tantri ya. Masya Allah. Itu mungkin teman-teman yang baru tahu boleh ya Kak Tantri ya langsung. Boleh. Pokoknya lihat Instagramku aja. Oke, langsung collab bareng sama Kak Tantri. Yeay, Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan dong buat Kak Tantri. Suaranya mana? Ayo. Masya Allah, jadi ngabuburitnya ini seru banget ya. Pastinya ini ketawa mulu dari tadi ya. Nah, anyway Kak Tantri, dari tadi kan kita ngomongin mengenai Ramadan nih. Nah, kalau mengenai Ramadan ini kan berbagi berkah. Kalau semisal dari keluarga sendiri, mungkin tadi dari Kak Tantri mulai sosial media. Kalau dari keluarga sendiri mungkin dari anak udah diajarin juga gak sih Kak mulai berbagi, kemudian berbuat kebaikan kepada sesama gitu. Mungkin boleh diceritain gak Kak? Kalau anak-anak sendiri ya pasti ngajarinnya kan, kalau anak-anak tuh nggak bisa, kalau menurutku ya anak-anak tuh nggak bisa kita omongin kamu harus begini, kamu harus gini. Mereka tuh mencontoh. Jadi apa yang dia lihat orang tuanya melakukan apa, pasti otomatis dia akan melakukan. Jadi kayak ada beberapa hal, misalnya kayak biasanya tuh kalau Ramadan tuh aku suka kalau ada lebih makanan di rumah itu aku bagiin buat yang kan depan rumahku tuh kebetulan memang banyak lalu lalang mobil motor kan, bagiin buat yang lewatin itu kan. Dia tuh kayak setiap tahun atau nggak setiap Ramadan dia pasti nanya, tahun ini kita bagi-bagiin makanan ini nggak sih Bunda gitu. So, oh ternyata dia ingat gitu. Direkam ya. Iya direkam, jadi dia melihat. Jadi kalau misalkan mau ngajarin anak ya memang nggak bisa tuh kita, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, kamu harus ini. Nggak bisa dari mulut karena apa yang dia lihat itu akan dia contoh gitu. Jadi ya alhamdulillah sih selama Ramadan ini, oh ya sama kayak gini. Kayak dia punya celengan, terus kalau misalnya ada koin-koin atau nggak ada uang yang dia lihat, dia izin dulu tapi Bunda ini buat aku ya oke masukin. Nanti kalau misalnya udah penuh, aku beliin apa ya buat ini, gitu. Jadi bukan buat dia. Jadi buat seseorang. Iya buat seseorang, aku beliin apa ya buat ini ya gitu. Masya Allah luar biasa. Iya memang alhamdulillah banget. Jadi intinya mendidik anak tuh nggak bisa kayak kita dikte A B C D gitu ya. Jadi kita harus ajak serta ikut maksudnya ikut semuanya kegiatan yang mungkin kita lakukan juga ya kan nanti ya. Iya. Kalau misalnya nyuruh anak kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, tapi ibunya makan cemilan, katakan makan apa ya namanya? Sebut saja apa ya? Coklat atau coklat atau enggak ya? Ciki ada mereka nggak sih? Iya betul. Snack gitu ya. Snack kamu nggak boleh nanti batuk bla bla bla. Tapi dia ngelihat nih orang tuanya makan itu ya pasti. Kok Bunda boleh? Aku enggak gitu. Pasti protes ya pastinya ya. Jadi intinya harus selaras ya dengan apa yang kita ucapkan, kita ajarkan juga. Kita juga harus komitmen juga ya dengan apa yang kita ajarkan juga gitu. Jadi nggak boleh nyelip di belakang. Boleh kalau ngumpet-ngumpet boleh. Pokoknya nggak tahu ya. Baik. Oke, Masya Allah. Jadi ini menjadi salah satu ritual keluarga juga ya Kak. Maksudnya tiap tahun mungkin kita memberikan edukasi juga buat anak atau keluarga juga lainnya. Jadi ini mungkin salah satu hal kegiatan dari keluarga Kak Tantri juga gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Semoga terus menerus ya. Pastinya menginspirasi kita semuanya. Oke, Kak Tantri Masya Allah luar biasa. Kita dari tadi ngobrol seru banget sampai gak berasa abis ini mau adzan deh kayaknya. Gitu ya? Gitu ya. Pantesan. Langsung gini ya. Pantesan kok terasa kering sekali ya, astagfirullahaladzim. Enggak bohong. Jadi seru banget loh sore hari ini. Ya? Iya gak berasa banget. Pertanyaan lagi dong. Jelah minta. Teman-teman langsung komen di bawah pertanyaan apa lagi nih buat Kak Tantri. Nanti aku jawab di Instagram. Kita undang lagi Kak Tantri nanti ya pastinya. Terus abis itu kita sambil nyanyi-nyanyi juga boleh lah ya. Oke. Kak Tantri mungkin penutup nih buat sore hari ini, ngabuburit hari ini. Mungkin kasih pesan atau kesan gitu mungkin sama teman-teman. Apa ya? 2 tahun ini kita mengalami fase yang berbeda di kehidupan kita. Maksudnya di Ramadan biasanya kita. Jadi ya gak usah berkecil hati, memang kondisi seperti ini pasti semua mengalaminya. Terus juga semua juga beradaptasi. Akan ada sesuatu yang baru mungkin lebih dari ini. Jadi ya tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tapi tetap menggunakan prokes. Buat teman-teman yang ingin melakukan kebaikan,
itu nggak usah yang gede-gede, yang simpel-simpel aja dulu di rumah. Daripada kita pengen dilihat sama banyak orang di luar sana, lebih baik kita menyenangkan orang lain di sekitar kita dulu. Terus kalau misalkan nggak sanggup untuk berbuat baik, lebih baik untuk tidak menyakiti. Jadi ya kalau nggak sanggup untuk menyenangkan orang lain, lebih baik tidak menyakiti. Gitu. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Kak Tantri, luar biasa. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Tantri buat sore hari ini. Semoga kita nanti bertemu lagi di event selanjutnya yang pastinya lebih seru nantinya. Nah Kak Tantri, aku mau kasih tahu ke teman-teman juga nih, bahwasanya di Haya Online Ramadan ini kalian langsung bisa nih join dan seru-seruan bareng di acara Haya Online Ramadan 2021 ini, karena di sini adalah bazar online terbesar nih Kak Tantri di seluruh Indonesia. Langsung belanja dan langsung kuliner pastinya, Masya Allah. Dan pastinya di sini diselenggarakan selama 2 bulan penuh. Jadi buat teman-teman bisa langsung belanja, bisa langsung kulineran, bisa langsung menikmati program-program dari Haya Online Ramadan. Dan pastinya di sini juga ada program-program yang inspiratif pastinya, dan salah satunya nih bareng sama Kak Tantri ya, Masya Allah luar biasa. Dan pastinya ada promo-promo menarik loh di Haya Online Ramadan di 2021 ini. Dan pastinya jangan lupa untuk langsung cek ya di microsite-nya di hayaonline.dream.co.id. Dan pastinya di special performance nantinya akan ada, wow siapa nih? Akan ada Tulus Kak Tantri, yeay! Dan pastinya nanti kita bisa langsung seru-seruan di situ, dan mungkin Kak Tantri nanti kita bisa nyanyi bareng ya sama Kak Tulus. Dan mungkin next time kita undang Kak Tantri juga buat nyanyi bareng sama teman-teman. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Tantri yang sudah sharing bersama kita hari ini, luar biasa inspiratifnya. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya Allah, sehat selalu pastinya ya Kak Tantri buat keluarga. Amin, sama-sama. Dan semoga bisa menyapa kita kembali di next event. Insya Allah. Masya Allah. Dan terima kasih juga buat CIMB Niaga Syariah yang mendukung acara Haya Online Ramadan 2021 kali ini dan event kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngabuburit online bareng kita. Masya Allah luar biasa, dan see you on the next event. Saya Ani dan Kak Tantri pamit undur diri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy.